Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulida Tifal Adilah dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Jakarta, NIM 2019820079 dari kelas FSD 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS pengembangan pembelajaran IPS SD yang didampingi oleh dosen pengampu Ibu Latifah Kurota Aini, MPD. Hai semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pembahasan pertama, kita membahas tentang urgensi dilakukannya pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tujuannya untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan nilai sikap, keterampilan sosial, dan lain-lain. Perlu adanya pembaruan dan yang menjadi fokus penting dalam perubahan ini adalah penggunaan model media bahan ajar dalam proses pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif, agar pembelajaran IPS terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, hal-hal apa saja yang bisa dijadikan pengembangan pembelajaran, yakni dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu dari media sumber belajar, bahan ajar untuk proses pembelajaran, peran dengan penggunaan perangkat pembelajaran yang baik, maka pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lebih bermakna. Jika kalian ingin mengetahui produk apa saja yang dihasilkan oleh kelompok kami, yuk mari sama-sama kita simak pertanyaan beserta jawaban berikut ini. Lalu produk apa yang dihasilkan? Nah, produk yang saya dan kelompok saya hasilkan yaitu buku cerita dengan judul Keberagaman Indonesia. Kemudian, termasuk dalam jenis apa produk yang dihasilkan? Apakah termasuk sumber media atau lain sebagainya? Nah, di sini produk yang saya dan kelompok saya hasilkan yaitu berupa sumber pembelajaran. Untuk kelas berapa produk ini dapat digunakan? Penggunaan buku ini bisa digunakan untuk anak sekolah dasar kelas tinggi, khususnya di kelas 4. SK dan KD apa yang berkaitan dengan produk ini? Nah, jawabannya adalah dalam buku cerita ini yaitu SK dan KD kelas 4 mata pelajaran IPS dengan KD 3.2 memahami keberagaman sosial ekonomi, budaya etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, dan 4.2 menceritakan keberagaman sosial ekonomi, budaya etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Dalam SK dan KD tersebut memuat tentang keberagaman baik sosial, ekonomi, budaya etnis, dan agama di Indonesia yang sering kita temui di lingkungan sekitar, dan kita coba angkat keberagaman tersebut menjadi sebuah cerita agar anak-anak bisa mudah menerima keberagaman tersebut dengan cara yang lebih mudah, yaitu melalui buku cerita ini. Bagaimana tahap proses pembuatannya buku cerita ini? Nah, jawabannya tentu melalui proses yang sangat panjang. Proses pembuatan produk buku cerita ini, yang pertama saya berdiskusi dengan teman kelompok tentang penentuan produk yang akan kami buat, yaitu buku cerita. Proses kedua, menentukan tema atau judul buku cerita yang akan dibuat. Ketiga, persetujuan atau esensi dari dosen pengampu mengenai produk dan judul yang akan kami buat. Proses yang keempat yakni proses penulisan cerita melalui penentuan tokoh, penentuan tema yang akan diangkat untuk setiap subjudulnya. Proses kelima yakni revisi dari dosen pengampu. Dan selanjutnya proses editing, mulai dari pembuatan cover, digambar, dan desain tokoh-tokoh tersebut. Nah, ketujuh, proses percetakan buku, dan yang terakhir pengumpulan buku kepada penanggung jawab di kelas. Kendala apa yang dialami selama proses penyusunan buku cerita tersebut? Kendala yang kami alami pertama dari proses penulisan cerita yang harus dibuat sesederhana mungkin agar dapat diterima anak dengan pesan yang harus tersampaikan. Kedua, kendala dari editing yang di kegiatan awal kami merasa kesulitan menemukan aplikasi yang tepat untuk membuat tokoh-tokoh yang ada di buku cerita tersebut. Kemudian yang ketiga,
proses percetakan harus mencari tempat percetakan dan adanya sedikit rombakan pada tulisan atau buku yang sudah kami buat untuk penyesuaian dengan kertasnya. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Jawabannya, cara mengatasi kendala yang pertama yaitu terus-menerus melakukan revisi selama pembuatan alur cerita sampai menemukan cerita yang pas untuk anak-anak sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Dan juga dalam setiap lembar jangan terlalu banyak penulisan kata. Mengatasi kendala yang kedua itu hanya menentukan atau mengedit tokoh-tokoh dalam buku cerita tersebut. Mengatasi kendala yang ketiga, proses pada saat dikirim ke percetakan, kami hanya menyesuaikan kembali dengan standar yang diminta oleh bagian percetakannya saja. Manfaat apa yang dapat disampaikan dari buku cerita ini? Jawabannya, manfaat dari produk yang saya dan kelompok saya hasilkan dengan adanya buku cerita ini diharapkan peserta didik, khususnya anak sekolah dasar, dapat memahami mengenai keberagaman yang ada di Indonesia yang kerap kita temui di sekitar kita dan dapat menghargai satu sama lain tentang keberagaman di Indonesia dengan cara yang menyenangkan melalui membaca buku cerita ini. Garis besar dari materi dan alur cerita ini adalah buku ini berjudul Keberagaman di Indonesia. Dalam cerita ini terdapat 5 subjudul cerita yang masing-masing subjudulnya mempunyai tema keberagaman Indonesia. Tentunya yang berbeda-beda seperti perbedaan agama, sosial, budaya, dan ras. Dalam setiap judul, subjudulnya kami sisipkan halaman khusus yaitu pesan moral. Buku ini terdiri dari 75 halaman. Di dalam buku ini menceritakan tokoh N, Satrio, Aji, dan Boa yang kerap menemui perbedaan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Sekian penjabaran dari saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan. Kritik dan sarannya sangat kami harapkan. Silahkan tulis di kolom komentar.